Baik, Bapak Agus mungkin bisa beri tanggapan soal masalah teko, Bapak Agus, silakan. Ya, saya melihat begini ya Pak, kita kan bicara tentang banyak orang. Saya lihat adik-adik kita yang kontrak guru, kesehatan dan yang lain-lain sudah sampai belasan tahun dan puluhan tahun, kok tidak dimasukkan dalam teko. Orang-orang yang baru masuk sekolah, baru selesai, mereka datang langsung masukkan. Berarti kan saya lihat ada permainan mafia teko. Jadi orang hanya cari orang punya keluarga, terus orang punya tim, jadi kasih masuk di situ. Padahal teko ini kan tidak boleh lagi tambah baru. Kalau memang teko yang dulu itu revisi, tidak revisi ya, diperpanjang dia punya masa kerja, dia dapat kembali SK, itu tidak ada masalah. Tapi kan ini ada banyak orang masuk, sekitar ratusan orang tambah lagi. Terus mereka yang sudah mengabdi sekian lama tidak masuk, itu tidak benar. Terus yang kedua saya lihat ada di dalam SK teko itu sekda, penjabat sekda tidak paraf. Ini namanya jalan pintas, ilegal itu teko. Juga kalau etika administrasi tidak benar. Jadi kalau saya, fraksi Gerindra pada prinsipnya tidak mau mengakui SK teko yang telah mereka bagikan itu. Harus sesuai dengan prosedur, jalan legal tata pemerintahan seperti itu. Jangan hanya mereka pilih mereka punya keluarga. Ini bukan warung kopi, kita urus negara. Jadi mereka jangan hanya mengutamakan mereka punya tim, juga mereka punya anak-anak. Terus yang sudah mengabdi ini dikemanakan? Mengabdi sampai 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 5-6 tahun, terus dibiarkan saja begitu. Orang yang baru tamat sekolah datang terus dia kasih masuk di teko. Itu yang saya tidak setuju. Jadi fraksi Gerindra pada prinsipnya tolak itu SK. Kami tidak mau mengakui SK itu. Ada dugaan yang bermain ini di bagian mana? Saya lihat dugaan ada di, ya kalau kita bilang kepala badan kepegawaian daerah, juga ada oknum kepala dinas yang melakukan itu. Sekda saja tidak tahu. Coba Pak wartawan tanya Pak Sekda. Pak Sekda tahu nggak tentang SK teko ini? Pernah mereka konsultasi dengan Pak Sekda? Tidak. Sebenarnya kan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati kan sudah selesai. Pemilihan juga mereka sudah kalah. Sebenarnya masa transisi ini tidak boleh ada kegiatan seperti itu. Biarkan saja, nanti Bupati definitif ada dulu baru SK itu tanda tangan. Kenapa? Supaya biar tata pemerintahan jalan dengan baik. Kok mereka cepat sekali, ada apa? Ini kan ada kepentingan orang-orang tertentu terselubung di dalam. Jadi teko yang sekarang ini ada kong kali kong itu. Saya tidak mengakui itu. Bukan saya pribadi, tapi fraksi Gerindra tidak mau mengakui SK teko itu. Lalu gerakan yang dari fraksi Gerindra yang akan lakukan seperti apa? Apakah akan memanggil BKD dan sebagainya itu? Kami baru-baru ini, walaupun panggilan tidak resmi, kami tidak bikin surat resmi, tapi kami sudah panggil kepala BKD dengan kepala dinas pertanian. Mereka datang, kita tanya mereka, dan kepala BKD malah bilang dia tidak tahu ini usulan dari para kepala dinas. Makanya tadi saya bilang ada oknum kepala dinas bermain. Jadi ada 7 orang mereka coret di dinas pertanian. Waktu itu kita marah, mereka bilang oh iya. Terus mereka bilang oh iya 7 orang ini masuk kembali, tetapi yang baru sudah masuk juga tetap nanti penghasilannya bagi 2. Apakah aturan itu memungkinkan? Tidak. Itu melawan aturan atau tidak? Orang yang kerja lalu penghasilannya bagi 2 ini kan regulasinya memungkinkan atau tidak? Itu jawaban kepala BKD dengan kepala dinas pertanian kepada kami. Kalau ada kaitan dengan unsur politik seperti apa Pak Anies? Saya lihat ada kemungkinan itu besar sekali ada, karena mereka tergesa-gesa bikin itu. Masa jabatan sudah selesai,
pemilihan juga sudah kalah, terus sebenarnya kan masa transisi tidak boleh melakukan hal-hal yang sensitif, tapi kok ambil tindakan sampai menandatangani SK Teko, berarti kan ada muatan politik besar, kepentingan besar di dalam situ. Jadi mereka tetap ketawa, mereka punya orang-orang lah yang dikedepankan, yang lain itu kan mereka anggap tidak berlaku di mata mereka. Apakah RDP dalam waktu dekat ini segera ini? Kami melihat begini, karena sekarang kami RDP, kami panggil juga sekarang tidak bisa ambil keputusan dalam waktu dekat. Jadi kami tunggu bupati definitif, kalau sudah lantik pasti kami akan melakukan RDP dan memanggil SK itu kami anulir. Lalu dengan kaitan dengan pengkajian gaji, maksudnya Teko jangan sampai sudah disalurkan? Itu kan secara teknis mereka yang bekerja, tetapi kalau dia melakukan juga kan suatu ketika dia melawan aturan, ya dia harus tanggung jawab risiko itu. Itu uang negara dan uang rakyat, uang daerah, bukan dia punya uang, jadi dia bikin seenaknya saja. Bagus, terakhir mungkin apa yang mau disampaikan untuk mereka yang sudah sekian tahun mengabdi tapi tidak diakomodir dalam SK Teko ini? Saya akan mengajak mereka yang ada yang 20 tahun, 17 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 7, 8 tahun yang tidak diakomodir. Terus pernah saya juga dengan Pak mantan Bupati janjikan kepada 21 orang yang mengatakan bahwa pada tahun 2021 kalau ada revisi lagi SK Teko atau ada tambahan, kalian ini yang akan dikedepankan, tapi mereka punya nama tidak masuk. Saya ajak mereka supaya mereka itu suatu ketika harus bikin gerakan untuk menuntut mereka punya hak, karena mereka sudah menuntut mengabdi terlalu lama, terus tidak ada perhatian, malah perhatiannya ke yang baru tamat datang, seperti itu. Berarti yang Teko persoalan Teko yang tahun lalu itu ada yang juga belum diakomodir sekarang ya? Terlalu banyak tidak diakomodir. Itu yang saya maksud, bukan saya bermaksud saya mau masuk ke keluarga saya atau apa, tidak. Saya selama 5 tahun 6 tahun ini keluarga saya tidak akan mungkin. Tapi kalau kepentingan orang banyak saya bicara. Ya. Jadi kita maunya orang-orang yang sudah mengabdi ini yang harus diutamakan. Setelah utamakan terus mereka sudah habis, kalau butuh orang baru kita rekrut orang baru. Kok orang-orang mengabdi belum terus rekrut lagi yang baru datang? Ini kan bukan kita memperhatikan kesejahteraan orang, tapi kita hanya mau memanfaatkan situasi supaya memperkaya diri atau memanfaatkan untuk bisa memasukkan keluarga kita, seperti itu kan Pak.